Amar Zoni akui kembali terjerumus narkoba karena terus-terusan dituduh Iris Bella masih memakai barang haram tersebut. Atas tuduhan ini, Iris Bella pun buka suara. Iris Bella dengan tegas membantah tudingan Amar Zoni, yang mengatakan bahwa dirinya terus menuduh suami masih memakai narkoba. Muncul berita juga alasan Bang Amar melakukan hal terlarang itu karena saya terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres sehingga menggunakan barang haram itu sebagai bentuk pelarian, ungkap Iris Bella saat konferensi pers di Depok, dikutip Grid ID dari Kompas.com, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Namun sebagai istri, Ibel mengaku hanya mengingatkan sang suami agar kembali ke jalan yang positif. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut, lanjut Ibel. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus melakukan hal-hal positif, imbuhnya. Menurutnya, jika Amar Zoni kembali terjerumus ke dalam narkoba, hal itu sudah di luar kendalinya. Tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya, pungkasnya. Sementara itu, Iris Bella telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Di tengah proses perceraiannya ini, Iris Bella memilih fokus untuk mengurus kedua anaknya. Selain itu, aktris 27 tahun ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diungkap oleh sang kuasa hukum, Nurul Amalia. Positifnya Mbak Iris tetap fokus pada pekerjaannya sambil urus anak, ucap Nurul Amalia, dikutip Grid ID dari wartakotalive.com. Dikabarkan sebelumnya, Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Amar Zoni ditangkap di apartemennya di Serpong, Tangerang. Polisi menyita barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Amar Zoni dengan kasus yang sama. Yang pertama, Amar ditangkap pada 2017 silam. Kemudian penangkapan kedua Amar Zoni terjadi pada Maret tahun 2023 lalu. Suami Iris Bella ini pun diketahui baru saja bebas dari penjara dan rehabilitasi pada Oktober tahun 2023. Bel belakangan langsung jadi, iya. Dalam Itu. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukupin fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Oke. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus berkepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah
dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Dan juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Saya juga pernah membawa Bang Ahmad juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi, mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, bener gak sih? Jadi. Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab, Pak. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuri sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang setelah bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu,
kedua belah pihak, kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya, secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti? Apa namanya? Nah, kalau untuk menjenguk, sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus kepada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih mungkin menjalani ini semua mungkin lebih menjadi kepada Tuhan, Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak seperti itu. Bu, sempat Berat Ibel seperti apa sih bukan Ibel sendiri tapi 2020. Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Bang Anak sendiri pun ketemuan. Itu pertemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada pertemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling berebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah, kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk Bu, hartanya Bu apakah nanti akan per bulan seperti atau seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sistemnya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. Berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah mantap untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada, karena ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. terima kasih. Oke Bu. Aduh duh. Gue pegel. Udah.
Amar Zoni akui kembali terjerumus narkoba karena terus-terusan dituduh Iris Bella masih memakai barang haram tersebut. Atas tuduhan ini, Iris Bella pun buka suara. Iris Bella dengan tegas membantah tudingan Amar Zoni, yang mengatakan bahwa dirinya terus menuduh suami masih memakai narkoba. Muncul berita juga alasan Bang Amar melakukan hal terlarang itu karena saya terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres sehingga menggunakan barang haram itu sebagai bentuk pelarian, ungkap Iris Bella saat konferensi pers di Depok, dikutip Grid ID dari Kompas.com, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Namun sebagai istri, Ibel mengaku hanya mengingatkan sang suami agar kembali ke jalan yang positif. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut, lanjut Ibel. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus melakukan hal-hal positif, imbuhnya. Menurutnya, jika Amar Zoni kembali terjerumus ke dalam narkoba, hal itu sudah di luar kendalinya. Tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya, pungkasnya. Sementara itu, Iris Bella telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Di tengah proses perceraiannya ini, Iris Bella memilih fokus untuk mengurus kedua anaknya. Selain itu, aktris 27 tahun ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diungkap oleh sang kuasa hukum, Nurul Amalia. Positifnya Mbak Iris tetap fokus pada pekerjaannya sambil urus anak, ucap Nurul Amalia, dikutip Grid ID dari wartakotalive.com. Dikabarkan sebelumnya, Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu. Amar Zoni ditangkap di apartemennya di Serpong, Tangerang. Polisi menyita barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Amar Zoni dengan kasus yang sama. Yang pertama, Amar ditangkap pada 2017 silam. Kemudian penangkapan kedua Amar Zoni terjadi pada Maret tahun 2023 lalu. Suami Iris Bella ini pun diketahui baru saja bebas dari penjara dan rehabilitasi pada Oktober tahun 2023. Bel, belakang kanan harus jadi. Iya. Mana tuh? Kayaknya bawa dong kayaknya. Terima kasih Oke. Cukup ya fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terlalu kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar
8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semuanya itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Ya di. Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab Pak. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeri sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak Bu
kedua belah pihak, Amarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini. Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi ibu ada rencana nggak nanti jenguk apa? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih menjalani ini semua, mungkin lebih menjalani kepada Tuhan, Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Seperti itu. Bu, sempat Kak Ibel, seperti apa sih bukan Kak Ibel sendiri tapi 2022 ini? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Bang anak sendiri pun ketemuan. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, untuk penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. Pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti atau seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sisanya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. Berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah matang untuk bercerai Bu ya? karena Ibel sudah minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. terima kasih. Ini Bu. Aduh. Oke, gue pegel. Udah.
Amar Zoni akui kembali terjerumus narkoba karena terus-terusan dituduh Iris Bella masih memakai barang haram tersebut. Atas tuduhan ini, Iris Bella pun buka suara. Iris Bella dengan tegas membantah tudingan Amar Zoni, yang mengatakan bahwa dirinya terus menuduh suami masih memakai narkoba. Muncul berita juga alasan Bang Amar melakukan hal terlarang itu karena saya terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres sehingga menggunakan barang haram itu sebagai bentuk pelarian, ungkap Iris Bella saat konferensi pers di Depok, dikutip Grid ID dari Kompas.com, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Namun sebagai istri, Ibel mengaku hanya mengingatkan sang suami agar kembali ke jalan yang positif. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut, lanjut Ibel. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus melakukan hal-hal positif, imbuhnya. Menurutnya, jika Amar Zoni kembali terjerumus ke dalam narkoba, hal itu sudah di luar kendalinya. Tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya, pungkasnya. Sementara itu, Iris Bella telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Di tengah proses perceraiannya ini, Iris Bella memilih fokus untuk mengurus kedua anaknya. Selain itu, aktris 27 tahun ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diungkap oleh sang kuasa hukum, Nurul Amalia. Positifnya Mbak Iris tetap fokus pada pekerjaannya sambil urus anak, ucap Nurul Amalia, dikutip Grid ID dari wartakotalive.com. Dikabarkan sebelumnya, Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu. Amar Zoni ditangkap di apartemennya di Serpong, Tangerang. Polisi menyita barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Amar Zoni dengan kasus yang sama. Yang pertama, Amar ditangkap pada 2017 silam. Kemudian penangkapan kedua Amar Zoni terjadi pada Maret tahun 2023 lalu. Suami Iris Bella ini pun diketahui baru saja bebas dari penjara dan rehabilitasi pada Oktober tahun 2023. Bel belakangan harus jadi, iya. Udah diambil tuh. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukupin fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terlalu kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah
dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik. Seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Jadi. Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab Pak. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Dadah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeri sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak Bu
kedua belah pihak, Amarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti jenguk apa? Nah, kalau untuk menjenguk, sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat seperti apa sih mungkin menjalani ini semua, mungkin lebih hidup ada Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Seperti itu. Bu, sempat Berapa email seperti apa sih bukan email sendiri tapi 2022 ini? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak, termasuk juga dengan rumah tangganya. Bang anak sendiri pun ketemuan. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti atau seperti apa dari Mas sendiri? Kenapa? Sisanya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. Berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah matang untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sudah minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. terima kasih. Oke Bu. Aduh. Oke, gue pegel. Udah.
Amar Zoni akui kembali terjerumus narkoba karena terus-terusan dituduh Iris Bella masih memakai barang haram tersebut. Atas tuduhan ini, Iris Bella pun buka suara. Iris Bella dengan tegas membantah tudingan Amar Zoni, yang mengatakan bahwa dirinya terus menuduh suami masih memakai narkoba. Muncul berita juga alasan Bang Amar melakukan hal terlarang itu karena saya terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres sehingga menggunakan barang haram itu sebagai bentuk pelarian, ungkap Iris Bella saat konferensi pers di Depok, dikutip Grid ID dari Kompas.com, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Namun sebagai istri, Ibel mengaku hanya mengingatkan sang suami agar kembali ke jalan yang positif. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut, lanjut Ibel. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus melakukan hal-hal positif, imbuhnya. Menurutnya, jika Amar Zoni kembali terjerumus ke dalam narkoba, hal itu sudah di luar kendalinya. Tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya, pungkasnya. Sementara itu, Iris Bella telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Di tengah proses perceraiannya ini, Iris Bella memilih fokus untuk mengurus kedua anaknya. Selain itu, aktris 27 tahun ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diungkap oleh sang kuasa hukum, Nurul Amalia. Positifnya Mbak Iris tetap fokus pada pekerjaannya sambil urus anak, ucap Nurul Amalia, dikutip Grid ID dari wartakotalive.com. Dikabarkan sebelumnya, Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Amar Zoni ditangkap di apartemennya di Serpong, Tangerang. Polisi menyita barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Amar Zoni dengan kasus yang sama. Yang pertama, Amar ditangkap pada 2017 silam. Kemudian penangkapan kedua Amar Zoni terjadi pada Maret tahun 2023 lalu. Suami Iris Bella ini pun diketahui baru saja bebas dari penjara dan rehabilitasi pada Oktober tahun 2023. Bel, belah kanan langsung jadi. Iya. Jadi aman tuh. Kayak bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukup ya fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Oke. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terlalu kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah
dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar ketemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga, gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya, gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan, gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, benar nggak sih? Jadi. Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab Pak. Good job. Semangat. Udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Dadah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeri sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak Bu
kedua belah pihak, Amarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini? Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti apa namanya? Nah, kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat Seperti apa sih mungkin menjalani ini semua mungkin lebih menjalani kepada Tuhan, Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Seperti itu. Bu, sempat Berapa IBEL seperti apa sih bukan IBEL sendiri tapi 2022 ini? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Bang anak sendiri tuh ketemuan Itu pertemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada pertemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. apa tuh poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dalam gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, berarti sedikit penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya, terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti atau seperti apa dari Mas Amar sendiri? Kenapa? Sistemnya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. Berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah mantap untuk bercerai Bu ya? Karena Ibel sering minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. terima kasih. Ini Bu. Aduh duh. Oke, gue pegel. Udah.
Amar Zoni akui kembali terjerumus narkoba karena terus-terusan dituduh Iris Bella masih memakai barang haram tersebut. Atas tuduhan ini, Iris Bella pun buka suara. Iris Bella dengan tegas membantah tudingan Amar Zoni, yang mengatakan bahwa dirinya terus menuduh suami masih memakai narkoba. Muncul berita juga alasan Bang Amar melakukan hal terlarang itu karena saya terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres sehingga menggunakan barang haram itu sebagai bentuk pelarian, ungkap Iris Bella saat konferensi pers di Depok, dikutip Grid ID dari Kompas.com, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Namun sebagai istri, Ibel mengaku hanya mengingatkan sang suami agar kembali ke jalan yang positif. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut, lanjut Ibel. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus melakukan hal-hal positif, imbuhnya. Menurutnya, jika Amar Zoni kembali terjerumus ke dalam narkoba, hal itu sudah di luar kendalinya. Tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya, pungkasnya. Sementara itu, Iris Bella telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Di tengah proses perceraiannya ini, Iris Bella memilih fokus untuk mengurus kedua anaknya. Selain itu, aktris 27 tahun ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diungkap oleh sang kuasa hukum, Nurul Amalia. Positifnya Mbak Iris tetap fokus pada pekerjaannya sambil urus anak, ucap Nurul Amalia, dikutip Grid ID dari wartakotalive.com. Dikabarkan sebelumnya, Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu. Amar Zoni ditangkap di apartemennya di Serpong, Tangerang. Polisi menyita barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Amar Zoni dengan kasus yang sama. Yang pertama, Amar ditangkap pada 2017 silam. Kemudian penangkapan kedua Amar Zoni terjadi pada Maret tahun 2023 lalu. Suami Iris Bella ini pun diketahui baru saja bebas dari penjara dan rehabilitasi pada Oktober tahun 2023. Bel belakang kanan langsung jadi, iya. Jadi aman itu. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukup ya fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Oke. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar
8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga, gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya, gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan, gitu. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik, seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel, artinya kan banyak berita keputusan kamu. Bel, terus belak, Bel. Amar Joni, Bel. Amar Joni depresi karena digugat cerai sama Ibel, bener gak sih? Jadi Good job, Kak Ibel. Tadi udah dijawab, Pak. Good job. Semangat. udah jangan di doorstop lagi lah udah. Statement juga nggak apa-apa Bu. Siap. Udah yuk. Oke ya. Ibu, boleh Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang setelah bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya, seperti itu. Artinya memang kedua belah pihak, Bu,
kedua belah pihak, kamarnya sendiri sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini. Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini nggak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu dari waktu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti apa? Nah, kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris gitu. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus kepada prosesnya saja gitu. Bu, tapi sempat seperti apa sih mungkin menjalani ini semua mungkin lebih menjadi kepada Tuhan Ya. kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Seperti itu. Bu, sempat Berat IBEL seperti apa sih bukan IBEL sendiri tapi 2020 Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa yang tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya. Bang anak sendiri tuh ketemuan. Itu pertemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada pertemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak. Bu, sempat ada beredar di viral di sosial media yang ada percakapan IBEL dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka atau bukan Bu, atau hoax Bu? Nah, kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Jadi terkait menjawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Apa aja poin-poin? Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara IBEL sama si Amar itu Nah, benar? saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Mbak, untuk penegasannya Mbak, berarti Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. pertanyaan terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir. Untuk hartanya Bu, apakah nanti akan per bulan seperti apa dari Mas Amar sendiri? Kenapa? Sistemnya per bulan kah atau seperti apa? Oh ya, itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu ya. Nominalnya? Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, karena ini bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum dan kita menghargai terkait itu. Berarti Bu, Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama, maka tidak ada tuntutan terkait itu gitu di dalam gugatannya. Berarti artinya Mbak Iris sendiri sudah mantap untuk bercerai Bu ya? Karena IBEL minta uang bulanan terlalu besar yang di luar kemampuan dari si Amar. Apakah benar seperti itu? Tidak ada, karena ada tuntutan terkait itu ya di dalam gugatannya. terima kasih. Ini Bu. Aduh duh. Gimana Bu? Gue pegel. Udah.
Amar Zoni akui kembali terjerumus narkoba karena terus-terusan dituduh Iris Bella masih memakai barang haram tersebut. Atas tuduhan ini, Iris Bella pun buka suara. Iris Bella dengan tegas membantah tudingan Amar Zoni, yang mengatakan bahwa dirinya terus menuduh suami masih memakai narkoba. Muncul berita juga alasan Bang Amar melakukan hal terlarang itu karena saya terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres sehingga menggunakan barang haram itu sebagai bentuk pelarian, ungkap Iris Bella saat konferensi pers di Depok, dikutip Grid ID dari Kompas.com, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Namun sebagai istri, Ibel mengaku hanya mengingatkan sang suami agar kembali ke jalan yang positif. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan tersebut, lanjut Ibel. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk tidak melakukan hal tersebut dan terus melakukan hal-hal positif, imbuhnya. Menurutnya, jika Amar Zoni kembali terjerumus ke dalam narkoba, hal itu sudah di luar kendalinya. Tanggung jawab kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya, pungkasnya. Sementara itu, Iris Bella telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Amar Zoni. Di tengah proses perceraiannya ini, Iris Bella memilih fokus untuk mengurus kedua anaknya. Selain itu, aktris 27 tahun ini juga tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diungkap oleh sang kuasa hukum, Nurul Amalia. Positifnya Mbak Iris tetap fokus pada pekerjaannya sambil urus anak, ucap Nurul Amalia, dikutip Grid ID dari wartakotalive.com. Dikabarkan sebelumnya, Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu. Amar Zoni ditangkap di apartemennya di Serpong, Tangerang. Polisi menyita barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Amar Zoni dengan kasus yang sama. Yang pertama, Amar ditangkap pada 2017 silam. Kemudian penangkapan kedua Amar Zoni terjadi pada Maret tahun 2023 lalu. Suami Iris Bella ini pun diketahui baru saja bebas dari penjara dan rehabilitasi pada Oktober tahun 2023. Bel belakangan langsung jadi, iya. Jadi ambil itu. Ini bawa dong kayaknya. Terima kasih. Oke. Cukup ya fotonya ya Mas ya. Iya. Oke. Silakan Kak Ibel. Gimana, Mas? Oke. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Tolong dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terus kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah.